Kemana Pak Lutfi? Kalau kayak gini terus malah konten Super Mega Tank sama kayak konten kolam biasa atau kolam coba-coba. Terus ada yang ngomong, itu luka-luka. Nggak ada yang luka-luka tuh dengan hardscape ini. Hai, terima kasih sudah nonton di Hakim Channelnya. Ingat ya, di Hakim Channel bersama gue itu berusaha memberikan teks bahasa Indonesia. Walaupun agak terlambat tapi nggak apa-apa. Karena kerjanya susah guys. Dan tidak hanya teks Indonesia tapi juga ada subtitle bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa apapun sampai Mandarin ada. Tergantung nontonnya di mana. Makanya subscribe please. Thank you. Hai, assalamualaikum guys. Gue di depan Super Mega Tank. Memang gue gak ada waktu buat jawabin komen-komen setiap tayangan gue. Ada sih editor-editor gue suka jawab, tapi ada beberapa yang pengen gue jawab, tapi maaf sekali untuk ngetik gue belum ada waktunya, maaf ya. Makanya gue akhirnya buka Q&A. Jadi Q&A ini luar biasa loh, sambutannya luar biasa. Terima kasih, sampai ribuan pertanyaan datang masuk bertubi-tubi. Saatnya gue jawab. Ini dia Q&A The Hakim. Oke, gue siap, gue ready. Let's go. Ya, oke, ini pertanyaannya nggak seputar apapun yang ada di Hakim ya. Jadi random. Pertama, dari Yasmin, hewan peliharaan tertua yang saat ini masih ada di rumah Joglo, apaan tuh? Gue. Yang paling tua di rumah gini kayak gue lah. Kura-kura kayaknya ya, karena gue pelihara pertama itu ular dan kura-kura pas gue masih ngekos, dan kura-kura itu masih ada sampai sekarang. Keren gak? Tapi kalau ularnya udah gue kasih ke orang. Jadi yang paling tua kura-kura, tapi selain kura-kura adalah si Super Red ini. Super Red ini udah gue pelihara kurang lebih belasan tahun. Gila ya, gue juga baru ngitung, udah belasan tahun, dan itu kalau dikalikan 10 jadi 100 tahunan umur si Super Red-nya. Oke, next dari Nadia Najula, hewan peliharaan favorit Kak Irfan apa? Oke, Nadia, hewan favorit gue semuanya. Karena gue tuh berusaha semuanya rata gue cintai. Karena kalau gue terlalu cinta sama satu jenis binatang atau satu binatang gue cinta banget, pasti something happen with him, anjir. Jadi suka terjadi sesuatu sama binatang itu. Sakit lah, kadang-kadang tiba-tiba sudden death lah, atau apa. Jadi gue berusaha rata. Dan gue kadang-kadang itu lagi suka paru bengkok, beli paru bengkok. Tiba-tiba ikan, tiba-tiba kelinci gitu. Jadi favoritnya ya sayangnya semua. Gue kayak Henrico, apapun yang bergerak itu gue suka. Sampah juga kalau gerak gue pelihara deh. Odading yang di Bandung, Odading siapa? Mang Oleh, kalau bisa gerak gue pelihara juga. Biar rasanya Oke, sekarang yang agak berat. Dari Fahri hewan-hewan appendix di rumah Joglo apakah mempunyai sertifikat dari BKSDA? Oke, Fahri, kita sebagai warga negara yang baik, kita punya hobi, tapi kita juga harus tertib administrasi. Alhamdulillah, kemarin sampai tanggal 4 September kan ada program dari BKSDA untuk mendata semua binatang, seperti amnesti ketika dipajak. Nah, gue sudah mendaftarkan semuanya binatang-binatang di rumah gue, termasuk yang appendix, termasuk yang dilindungi. Tapi yang dilindungi gue dapatnya dari penangkaran, itu didaftarkan dan sudah lengkap surat menyuratnya. Dan tidak hanya mendaftarkan data binatang-binatangnya saja, alhamdulillah gue juga sudah mendapatkan izin penangkaran, tapi penangkaran non komersial. Karena di sini juga memang diakui banyak saya binatang-binatang yang bisa bereproduksi, bisa beranak pinak. Jadi alhamdulillah pemerintah juga percaya dengan fasilitas gue yang ada, dengan kemampuan orang-orang gue juga, dengan waktu yang gue berikan, luangkan untuk mereka. Jadi mudah-mudahan justru dengan hobi gue ini, gue ada andil untuk menyelamatkan binatang-binatang dari kepunahan. Mudah-mudahan, amin. Next, ini yang paling banyak ditanyain dari subscriber nih, dari Hobi Skippers. Kemana Pak Lutfi? Oke, Pak Lutfi ada. Pak Lutfi sedang bersama dengan keluarganya. Seperti itu. Ya, dari Pak Lutfi, banyak yang nanya, banyak yang kangen. Ya, tapi gak apa-apa, Pak Lutfi memilih untuk bersama dengan keluarganya dulu. Ya. Oke. Next, dari Fernando Daniel.
binatang impian yang ingin dipelihara apa Kak? Gue tuh pengen pelihara lagi itu burung unta gue kan dulu si Slamet sama si Siti. Selamat ini Siti. Udah. Karena ilmunya gue masih belum kurang banyak, akhirnya tidak bisa merawat dengan maksimal. Tapi sekarang gue udah punya ilmu yang banyak. Hewan itu apa, kandangnya seperti apa, makanannya apa, do and don'ts-nya juga udah tahu. Gue pengen suatu saat bisa pelihara burung unta lagi. Doakan, amin. Next dari Kevin Rizky Channel. Bang, kemana ikan yang masih hidup dulu di Megatank? Gimana sih lu? Oh iya, Megatank dulu tahun lagi. Bulan Maret kan ada musibah, ada 35 ekor mati dari 50 ekor yang ada. Nah, inilah binatang-binatang dari Megatank yang masih hidup. Jadi ketika dievakuasi, ada yang beberapa masih hidup, alhamdulillah. Gue masukkan ke kolam koi. Di sanalah mereka menunggu perbaikan dari Super Megatank, dari Megatank ke Super Megatank. Dan ini baru beberapa hari ini mereka kembali pulang kampung halaman. Mereka mudik dan balik ke rumah mereka sebelumnya. Nih, aligator dari dulu aman di sini, terus kemudian dipindah duluan ke sana karena dia dibully. Sekarang dia udah baik, dia tidak dibully. Di sini emang dia tuh serem, aligator tuh baik yang bilang katanya serem banget sih, emang iya serem. Tapi kan tetap masing-masing makhluk hidup itu punya karakter, ya. Manusia juga ada yang pemarah, ada yang pemalu, ada yang ramah, ada yang jutek, segala macam. Begitupun binatang menurut gue. Harimau sekalipun galak pada umumnya, tapi ada yang baik. Kucing sekalipun baik pada umumnya, tapi ada yang galak. Ini super rare, ini penghuni lama juga. Kembali lagi ke sini. Kemudian Cana Maru sekarang udah gede banget. Pas di sana kan kurang lebih 6 bulan mereka transit di kolam koi, balik lagi ke sini lebih gede lagi ternyata. Kemudian ada yang peacock bass tinggal 1, itu penghuni lama. Jadi gue gini, banyak sekali orang-orang yang ingin mensupport gue, ingin memberikan ikan predatornya untuk mengisi Super Megatank. Beberapa gue hold karena gue tuh menghargai perasaan dari ikan-ikan gue yang selamat. Dia udah selamat, dia udah survive. Kemudian kalau diisi sama orang lain kan bete gitu. Gue udah nungguin kok rumah barunya ditempatin sama orang gitu. Ini gak lebay, gue mikirin seperti itu. Jadi binatang-binatang yang dulu selamat dievakuasi, mereka dulu diprioritaskan untuk memasuki Super Megatank ini yang sudah diperbaiki, yang dibenahi. Nah nanti kalau misal ada kosong-kosong baru ditambah, tapi kalau enggak cukup. Nah ini belum masuk semuanya juga, masih ada 2 ekor lagi, yaitu ikan bawal paku yang segede gini belum masuk. Bayangin ada 2 segede gini di sini. Penuh nggak tuh? Itu gongnya ntar ya. Kalau dia udah sini terus masih ada lahan kosong, bolehlah teman-teman yang pengen mensupport masukin predator monggo. Tapi kalau misal udah penuh, mohon maaf. Terima kasih banyak supportnya. Mudah-mudahan gue bisa ada rezeki bikin Megatank yang lain. Gitu. Jadi gue bener-bener sayang sama ikan-ikan yang selamat dari tragedi Megatank, dan mereka sekarang sudah kembali ke rumah mereka yang baru. Oke, next dari Naufal Hilmi. Ada rencana nggak buat bikin akuarium air laut? Ada! Tunggu! Lagi ngumpulin rezeki karena itu mahal. Doain, pokoknya banyak orang minta gue bikin akuarium air laut. Tunggu ya, karena air laut itu susah-susah gampang dan juga tagihan listriknya coy, itu akan mahal sekali karena banyak sekali alat-alat dan juga apa ya, sebelumnya gue tuh mikir takutnya merusak alam karena kan itu kan terumbu karang itu bagian ngomong diambil dari alam. Ternyata terakhir gue tahu banyak sekali juga yang membudidayakan terumbu karang tersebut. Yang merusak itu adalah yang mengambil ikan dari alam, dari laut, tapi menggunakan jaring yang gede itu, jaring apa? Pukat harimau ya itu. Nah itu merusak terumbu karang atau dan lain-lain segala. Bahkan kadang-kadang diver yang nggak hati-hati pun bisa merusak. Memang ada juga yang nakal-nakal ngambil terumbu karang dengan besar-besaran karena terumbu karang Indonesia itu bagus. Tapi yang gue ambil ini sekarang dari hasil penangkaran. Jadi mereka cuma kayak steak itu. Jadi bukan terumbu karang utamanya, tapi cabang-cabangnya dipotek, dikembangkan karena mereka itu adalah makhluk hidup juga. Jadi nanti ada akuarium air laut di rumah Joglo, tapi itu aman dari breeder terumbu karangnya sendiri. Tunggu ya. Oke.
Oke, dari Bapak Andri Guntoro, Om Irfan punya rencana untuk bikin aviari semi alam nggak? Wow, siapa namanya? Andri Guntoro. Andri Guntoro, gue pikirin ya, aviari, di bawahnya ada, di dalamnya ada hutan. Oke. Kenapa ya? Doain ya. Jujur, sebetulnya gue udah merencanakan itu ya. Kok lu tahu sih pikiran gue? Aduh. Waktunya kurang, masih sibuk ya. Oke. Oke, dari Farid Fatur, air Megateng diganti berapa hari atau minggu sekali? Oke, air Megateng ini yang dulu banget Megateng itu pernah sampai bertahun-tahun ngeganti air dan aman karena sistem filternya juga bagus. Ini paling yang kita lakukan adalah untuk mempertahankannya adalah in and out. Jadi masukin air sampai diluberin, dibuang air. Atau yang kita kuras itu adalah si filternya. Itu air kotornya dikuras, paling berkurang setinggi ini nih. Habis itu tambah lagi. Itu kurang lebih 1 bulan sekali sampai 2 kali. Dan itu sekaligus masuk ke dalam membersihkan kacanya. Jadi kalau gue nyelam, kok gue nyemplung, ya emang kalau Megateng itu perawatannya kalau di gue seperti itu. Mungkin ada yang punya Megateng yang lainnya mungkin tidak seperti itu. Mungkin bukan dianya sendiri yang masuk, tapi di sini gue suka ikut-ikutan masuk. Jadi bukan gaya-gayaan, bukan seru-seruan. Masalahnya pilihannya mau pakai kamera atau enggak. Gue masuk, gue nyelam, gue bersihin kaca, gue bersihin lumutnya, kemudian gue tata-tata ulang aquascape-nya. Jadi bukan seru-seruan, bukan gaya-gayaan doang. Itu tuh emang keharusan. Kemarin gue ke RDC juga ketemu Kak Ronald. Emang iya sebulan 2 kali masuk. Ngapain sih masuk? Itu aja pakai spons aja gitu, bersihinnya gini-gini. Ya akuarium gue segede gini. Lah akuarium gue segede gini. Kapan beresnya kok kita nggak nyebur? Emang ini harusnya bur coy. Ya, jadi bukan gaya-gayaan, bukan katanya pembodohan sekali katanya. Hey, emang seperti ini. Dari dulu, ini akuarium ini, Megateng ini, Super Megateng ini udah dari 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun yang lalu sudah ada sebetulnya. Tapi dulu perawatannya ya nggak pernah pakai kamera, orang nggak ada YouTube. Nah YouTube-nya sekarang ya gue liatin perawatannya seperti apa. Jadi harus masuk dengan risiko memang digigit. Nah kemudian itunya stres nggak? Tanya aja. Enggak stres, orang mereka udah biasa. Orang kita datang mereka nyamperin. Terus udah gitu udah friendly, udah berteman. Jadi disangka mau ngasih makan, walaupun kadang-kadang ada yang ngigit sih, iseng-iseng ya, tapi seru. Dan itulah keseruan pelihara predator di Megateng seperti ini ya. Oke, dari Reni Septiawati, Kak Irfan mau tanya, subtitle videonya di mana? Keseringan nggak ada? Ada, tapi memang suka lambat. Jadi gini ya, subtitle itu prosesnya pertama masukin teks. Satu video bisa 3 jam, 4 jam. Setelah itu, subtitle bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Prancis, bahasa Melayu, Portugis, bahasa Zimbabwe, semua bisa. Tergantung kita nonton di mana. Itu semuanya perlu proses. Apalagi kan satu hari kita tayang 2, 3 sampai 5 kali. Jadi mohon sabar ya. Jadi teks dan subtitle itu alhamdulillah bermanfaat sekali. Katanya teks itu, gue kenapa dipakein teks dari dulu udah hampir 2 tahun ini, karena gue menghargai teman-teman kita yang tuli. Mereka tuh kasih melihat adegan tapi nggak tahu apa yang dibicarakan oleh adegan tersebut. Ketika kasih teks itu sangat menguntungkan sekali. Satu, jadi buat teman-teman tuli. Yang kedua, terus kalau lagi nonton sembunyi-sembunyi, misal istri kita udah tidur tapi kita masih mau pengen nonton YouTube, ya udah masih bisa, tapi suaranya dikecilin, tapi baca itunya gitu. Terus subtitle fungsinya bisa sambil belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa apapun bisa sambil belajar gitu. Walaupun memang maaf ya, kok subtitlenya masih kadang-kadang ngaco. Orang pakai Google Translate, gue pernah nulis itu. Kan gue ngomong gini, ini rumah gua, gue bilang gitu kan. Ditulis sama teks gue, ini rumah gua. Subtitle bahasa Inggrisnya, this is a cave house. Wow, harusnya kan gue. Gitu, itu serunya. Jadi mohon sabar ya, ini semua ujian. Dari Alfisal Firdaus, ini agak serius nih. Sebetulnya boleh nggak sih pelihara ikan aligator? Dengar-dengar katanya nggak boleh, bahkan sampai ada ancaman denda dan penjara. Apa itu benar? Oke, ini serius ya. Arapaima, aligator, dan beberapa jenis ikan lainnya sempat dilarang, dan sampai sekarang sebetulnya masih dilarang. Sampai dulu sempat dirampas dan di bumi hanguskan. Kenapa? Karena ikan ini adalah bukan ikan asli Indonesia, dan ini adalah ikan predator, di mana ikan predator adalah pemakan makhluk yang lain, termasuk ikan yang ada di sekitarnya. Itu bisa sangat terjadi sekali. Nah,
predator aligator ini kecilnya sangat lucu sekali. Tapi ini bisa sangat besar sekali. Ini bisa sampai 2 meter ukurannya. Nah, ketika orang memelihara aligator, kemudian di akuarium kecil masih lucu, makin besar kebingungan. Akhirnya banyak melepaskan di sungai, termasuk Arapaima. Alhamdulillah aligator gue di sini mendapatkan space yang luas. Nah, saat itu kenapa dilarang? Karena ketika ada binatang dari luar Indonesia memakan binatang asli Indonesia, itu namanya invasi. Tidak hanya di ikan, tapi di makhluk yang lainnya juga. Misal burung bukan dari luar, tapi pemakan burung-burung kecil yang lainnya dilepas, nggak bisa, nggak boleh. Sampai bunglon pun, ada bunglon dari luar dilepas di kebun kita, dia bisa memakan bunglon yang lain. Ada yang gitu, bunglon asli Indonesianya hilang, itu nggak boleh. Nah, di perairan Indonesia banyak sekali yang memasukkan ikan-ikan yang bukan asli Indonesia. Akhirnya habis yang ikan asli Indonesia. Ada danau ini zaman Belanda sangat terkenal sekali. Danau di mana isinya adalah koleksi ikan hias terbanyak di dunia. Kurang lebih ada 300 spesies ikan di sana. Kemudian di tahun 1945 kok nggak salah ya, apa tahun berapa gitu, di awal-awal kemerdekaan Indonesia diteliti lagi, tersisa tinggal 100 ekor saja. Kemudian ada satu badan atau satu komunitas atau satu kelompok orang berniatnya baik, katanya untuk melestarikan alam. Kita keluarkanlah ikan-ikan, bukan mujair, ikan apa itu yang nila, ikan nila, jebret. Sekarang kalau kita ke danau itu isinya nila semuanya. Dan nila bukan asli Indonesia. Nila itu kalau nggak salah maaf ya, dari Afrika. Nah, sekarang akhirnya ikan hias Indonesia kembangan itu hilang hanya oleh ikan nila saja. Itu menyedihkan sekali. Sekarang sana mancing nila, nyerok nila, nyelam nila semuanya. Padahal sebelumnya itu di situ banyak sekali spesies ikan air tawar yang tidak ada di negara manapun. Sedih. Nah, hubungannya dengan aligator maupun Arapaima itu kan ikan besar. Dia bisa makan ikan-ikan yang lain, makanya dilarang. Nah, untuk aligator ini, alhamdulillah saya sudah mendapatkan izin dari pemerintah, dari BKSDA untuk dipelihara dengan cara tidak dilepaskan ke alam liar. Dan ini juga ada suratnya, seperti itu. Jadi, mohon mudah-mudahan kalau ada yang masih pelihara aligator seperti gue atau Arapaima, please jangan dilepas bebaskan ke alam liar. Jujur ya, ke gue tuh banyak banget tuh yang minta ini, tolong dong aligator saya udah kegedean, tolong pelihara. Gue bingung peliharanya di mana. Ntar ini isinya aligator semua. Tapi yang intinya sih harus berizin. Seperti itu. Next dari Giovanni Suhendi. Wow. Plat spatulanya ini salah. Bingung kan? Itu di nanya tuh di komentar. Di komentar di video yang Oh iya. Kaviat kalau nggak salah ya. Iya. Kaviat. Nih, dari Giovanni, plat spatulanya Bang dikeluarin yang apa sih? Kan bingung. Plat spatulanya aja Bang yang dikeluarin, karena nanti sangat sedikit pilihan ikan Bang Irfan yang bisa digabung di Super Mega Tank. Saran aja sih dari newbie, karena sekarang posisinya itu ikan paling besar dan yang lain gak akan ada yang bisa ngejar growth rate spatula platnya. Secara umum spatula walaupun ikan lain gak bisa dimakan sama dia, tapi kemungkinan bakal dicoba sama dia. Sukses terus Bang Irfan. Oke, Bang Giovanni, kita janji dari dulu buat ketemuan, belum juga ya. Sok nyubi, orang mau jago banget juga ya. Giovanni ini punya mega tank banyak juga, keren. Gue harus ke sana. Kan Giovanni juga harusnya kesini juga ya. Sarannya terima kasih. Ini pas episode itu tuh, ini sebetulnya bukan nanya ya, dia pas yang komen. Lu bacain komentar ya? Iya. Nah, komentar. Jadi ketika gue ambil kaviat, karena kaviatnya ternyata luka-luka, ini kaviat itu 88-nya luka. Ya Allah. Butir mati. Kelihatan ya? Tanda-tanda ada mayat nggak ada sih dari kemarin. Itu disinyalir mungkin dari si aligatornya yang iseng. Nggak sampai dimakan, tapi emang mungkin saat itu iseng-iseng karena saat itu si aligatornya belum bisa makan kodoknya secara maksimal. Akhirnya kan suka disuapin, dia baru mau. Karena kebiasaan di kolam sebelumnya dia selalu disuapin. Nah, saat itu ikan-ikan lain belum masuk, Bang. Jadi yang masuk saat itu yang paling besar sepertinya
si aligatornya. Kenapa si kaviatnya dikeluarin? Karena memang kaviatnya juga bukan kaviat biasa kan, itu kaviatnya yang long fin gitu. Jadi memang rentan sekali untuk diisengin sama binatang-binatang yang lainnya, karena kayak mengundang gitu, ayo gigit aku gitu. Nah, sekarang sudah dimasukkan ikan-ikan yang lain, ukuran si aligatornya juga jadi tidak paling besar. Canamarunya lebih gede bahkan dari si aligatornya. Kemudian ada binatang-binatang yang lainnya juga. Belidanya juga gede banget. Belum lagi nanti kan ininya juga, apa namanya, bawal pakunya juga. Dan semuanya itu memang sudah terbiasa satu tank bersama-sama. Di tempat pengungsian mereka bersama-sama. Dan gue bisa melihat juga bahwa semua itu mulus. Nah, kalau ikan-ikannya mulus berarti bisa hidup berdampingan dengan selamat. Nah, ini semuanya sekarang sudah mulus semuanya. Ada beberapa canamaru, ada boncel, itu sisa dulu dia digigit sama binatang apa gitu, digigit. Nah, ternyata nggak tumbuh lagi. Nah, kemudian si ini nih, arwana ini memang karakternya seperti itu ya. Rata-rata kalau yang punya arwana lebih dari satu ekor di dalam satu akuarium memang sangat jarang sekali mulus. Biasanya memang bocah-bocah mereka emang karakternya iseng bermain bersama gitu. Ya kalau Mas Giovanni sih pasti tahu kalau kita pelihara alligator lagi predator itu memang resikonya itu ikan-ikannya pasti ada yang luka. Ikan-ikannya juga ada kemungkinan kadang-kadang tiba-tiba hilang, ada yang dimakan dan lain-lain. Tapi memang itu serunya pelihara ikan predator. Jadi feeling kita masukin ikan-ikan itu tuh benar-benar sekali. Nah sekarang ini ya semuanya sudah aman-aman aja. Itu belidanya tuh lagi diomongin muncul. Tapi ya oke sih, terima kasih sarannya ya. Jadi gini guys, bisa dibedakan antara pelihara ikan di tank kecil sama tank besar. Itu perawatannya, perhatiannya, dan isinya pun beda-beda. Seperti itu. Oke, ada yang saran tapi kayaknya kritik dari Satrio Aji Pamungkas. Apa? Saran dong, semisal mau masukin ikan, apalagi yang bakal jadi korban predator buat dipertimbangin lagi. Aku sendiri ngerasa kasihan aja gitu kalau semisal ikannya bakalan mati. Terus juga buat konten Super Mega Tank, isinya ikan yang beneran sesuai sama kolamnya biar kelihatan profesional dan elit. Dalam kurung, katanya dikerjain sama juara dunia, tapi kok ikan masih sempat mati dan luka-luka. Kalau kayak gini terus malah konten Super Mega Tank sama kayak konten kolam biasa atau kolam coba-coba. Dalam kurung asal masukin ikan. Kritik aku itu aja dulu, semoga dibaca. Oke, aku baca, aku jawab. Coba tadi Satrio Aji Pamungkas. Satrio Aji Pamungkas. Ini Mega Tank itu sudah umurnya sesuai dengan gue tinggal di sini. Kalau selama ini gue ngomong 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun ada kali ya ini ya? 8 tahunan ya? Ya 7 tahun, 8 tahun. Gue sudah 8 tahun punya Mega Tank ini. Gue bukan yang pertama sih, gue yakin yang lainnya juga pernah punya Mega Tank. Tapi alhamdulillah dengan gue tayangin mengenai Mega Tank dan Super Mega Tank ini membuat hasrat orang untuk membuat akuarium besar semakin banyak. Gue senang sekali. Nah, kalau dibilang kok iseng, kok coba-coba, 7 tahun yang lalu gue melakukan hal itu juga. Masuk, wah jangan, keluarin gitu. Karena predator itu memang, ini kayak ini nih, ini tuh kayak kumpulan preman. Jadi mereka tuh adu otot, adu ganas dan sebagainya. Tapi, nih kayak gini nih, ini preman semua tuh. Gitu-gitu dan ini perlu percobaan. Dan itu memang bedanya antara kita pelihara ikan cupang dengan kita pelihara ikan koki. Memang beda. Jadi kalau orang-orang predator semuanya udah pada tahu bagaimana susahnya dan juga prosesnya untuk membuat satu tank mate yang utuh. That's why ketika kejadian bulan Maret kemarin semua mati, gue sampai nangis. Itu karena seperti perjuangan gue selama 7 tahun itu musnah gitu. Perjuangan apa? Perjuangan membuat mereka bisa hidup berdampingan. Bukan iseng-iseng, tapi memang harus seperti itu. Coba ini bisa, ini enggak, karena nggak ada teori khusus. Ini akan digabung dengan ini akan aman. Ini dengan ini akan mengajar. Nggak ada teori khusus itu. Balik lagi ke karakternya. Di sini ada ikan kecil, ikan tiger Sumatera sekecil ini. Kemudian datang belida gede, sama ikan-ikan gede, didiamin loh, nggak dimakan. Secara teori itu nggak mungkin karena pasti diisengin sama yang lainnya juga. Terus ada itu lagi. Ada pari. Kapal pari itu ikan itu gitu mati dimakan. Kapal lele aja pernah dia makan. Tapi ini buktinya bisa. Itu aneh. Nah tapi itu gue seneng karena gue tuh suka menggabungkan ikan-ikan ini seperti di alamnya. Tidak besar semua tapi ada besar, ada sedang, ada kecil banget.
dan bisa berdampingan. Itulah serunya. Tapi nggak asal-asal jebur nggak gitu. Jebur tapi pengawasan seperti itu. Gue yakin kok semua pemelihara hewan itu pasti ada apesnya, pasti ada dukanya. Terus ada pertimbangan juga. Gue ikut pelihara atau enggak ya? Jadi jangan sampai senangnya doang terus ikut pelihara tanpa tahu sakitnya, tanpa tahu matinya, tanpa tahu susahnya, tanpa tahu sedihnya. Seperti itu. Jadi ini nggak asal-asalan sama sekali. Jadi kalau ikannya pada kelihatan pada luka-luka gitu di sebuah megatank itu udah biasa ya? Sebetulnya itu hal wajar ketika kita pelihara ikan predator, tapi bisa diminimalisir. Ini yang sekarang, generasi sekarang sih yang agak luka arwana. Dan arwana nggak di sini ataupun di atas, pasti seperti itu. Anak ikan predator pasti tahu, anak ikan arwana juga tahu. Kalau disampurin tuh harusnya tuh satu indukan, memang itu satu generasi bisa. Tapi ini kan beda-beda juga. Dan yang heran lihat deh, yang arwana silver albino nggak pernah iseng ternyata. Tapi yang iseng adalah si super red. Itu pun nggak asal super red. Super red yang ini aja, mungkin ada yang baik juga gitu. Dan ini proses. Jadi N14, Kak Heris nyium-cium doang lihat drama ini, lama-lama juga rusak asketnya. Gini ya, para juara dunia itu Caheri, Rasio, Damare, Fiuda, Wendy Kurniawan, Cak Dodi, Mas Yoy Prayogi, dan juga Om Ewin. Ini membuat karya ini semuanya sudah tahu dengan resikonya, karena dari awal sudah mereka ngomong mau buat apa? Predator. Kemarin gue ngobrol sama Kang Ronald, kata Kang Ronald, iya dulu predator ya predator tanpa ornamen di dalamnya. Sekarang itu sudah mulai musim predator tapi pakai ornamen, tapi dengan berbagai macam resiko. Salah satunya adalah ketika membuat seperti ini dibikin semuanya tuh landai, ruangannya tetap ada luas dan mengejutkan sekali ternyata di dalam kayu-kayu itu tuh bisa membuat botia bisa sembunyi. Kemudian seperti mouse yang dipasang, makanya nontonnya lengkap ya. Di mouse yang dipasang mereka juga udah ngomong ini pasti nanti habis, tapi nggak apa-apa karena mereka pengen bikin karya aja dulu. Udah gitu ikan predatornya berbuat sesuatu dengan hiasan-hiasan itu, ya udah nggak apa-apa. Mouse-nya dimakan sama kaviar. Kemudian nah ini kadang ada kemungkinan bisa dimakan oleh si bawal paku, dan itu semua udah tahu si yang pembuatnya juga para juara dunia. Oke, kita coba deh, kita coba bareng kadakanya dimakan atau enggak ya. Kalau nggak dimakan berarti jadi penemuan baru, tapi kalau dimakan ya udah. Alhamdulillah hardscape-nya ini bagus sekali. Jadi walaupun mouse-nya hilang, kadakannya hilang, bagusnya tidak berkurang. Bahkan kabar baiknya, kolam gue ini, megatank gue ini kena cahaya matahari banyak. Jadi ini kena cahaya matahari banyak itu membuat lumut-lumut alami. Ini masih proses, makanya kita bersama-sama proses. Kalau suka mengikuti proses, ayo. Tapi kalau enggak, ya berarti ya udah nggak usah. Terus ada yang ngomong itu luka-luka, nggak ada yang luka-luka tuh dengan hardscape ini, karena Om Yoyo Prayogi itu beneran mengasah setiap ujung-ujung dari kayu itu sampai halus banget. Jadi mereka tahu karakter predator tuh sup gitu. Akhirnya nggak terluka. Justru itu ada yang kepindah gitu. Ya nggak apa-apa. That's why. Santai aja bro. Lu lebih sensitif dari juara dunianya. Nanti cair juga pasti nyebur, ngebenerin lagi. Itulah serunya aquascape. Jadi aquascape itu, gue orang baru di aquascape. Membuatnya seru, tapi PR berikutnya adalah merawatnya. Alhamdulillah dengan adanya super mega tank ini, efeknya gue bisa menghidupkan para penjual ikan yang sempat agak layu dikit justru booming. Alhamdulillah. Efeknya lainnya lagi, aquascape semakin heboh lagi. Ya banyak sih faktornya, tapi salah satunya dari mega tank ini. Aquascape jadi heboh, hobi-hobi bermunculan lagi. Jadi kalau gue ke pasar ikan keliling, wah Mas Irfan makasih ya, ikan saya jadi laku gara-gara mega tank. Itu senang sekali. Tiba-tiba orang-orang pada nyoba aquascape, kayu jadi laku, batu jadi laku, akuarium kecil jadi laku. Ya gue ikut seneng gitu. Jadi ayolah, syukuri saja, nikmati saja. Efeknya ada kok, dan gue juga niatnya nggak ada niat buruk sama sekali. Alhamdulillah efeknya pun alhamdulillah baik. Kok di dalamnya banyak hewan yang mati sih? Makhluk hidup memang ada hidup, ada mati. Tapi memang sih jangan terlalu banyak matinya. Iya, gini ya, di gue apapun yang kejadian, gue share. Sakit, mati, gue share. Bukan jadi, banyak yang sakit, banyak yang mati. Ya karena gue share. Yang teman-teman yang lain mungkin ada yang sakit dan mati tapi nggak di-share. Seperti itu. Mati, kalau karena keteledoran, karena kecerobohan, itu gue bete banget. Gue kecewa banget sama diri gue sendiri. Contoh ketika ini, mega tank mati 3/4-nya. Kecewa karena hanya salah colok. Tapi kalau misalkan dia mati karena tua, mati karena kecelakaan,
Tapi gue nggak pernah mati begitu saja, enggak. Gue selalu usahakan ke dokter hewan, dan itu perlu biaya. Kemudian diusahakan sampai ada di opname, ada di operasi dan sebagainya. Kalaupun misal sampai meninggal, gue hormati meninggalnya sampai dikubur. Gak pernah gue beneran buang aja udah, enggak, dikubur dengan baik dan lain sebagainya. Yang paling gue berat adalah ketika binatang yang mati adalah binatang yang dikasih orang seperti Kang Yonan. Itu baik itu, kasihan Kang Yonan. Kang Yonannya juga nggak apa-apa, karena gue juga pernah kasih binatang ke Kang Yonan, mati juga. Ya udah, gue nggak apa-apa, dia nggak apa-apa, udah. Kenapa matinya? Ini gini-gini. Aduh sayangnya iya. Itu kenapa matinya? Karena gini-gini. Aduh sayangnya iya. Jadi itu buat pelajaran. Jadi kalau saya salah, mohon maaf. Mudah-mudahan jadi kesalahan dan juga pembelajaran untuk semuanya. Ya. Oke, next. Ada yang nanya juga, kok binatangnya pada sakit sih? Gini ya, ada 1 minggu di mana gue menayangkan profil dokter hewan. Itu penghargaan gue kepada profesi dokter hewan yang luar biasa. Ada Peter Kombo, ada dokter Yuli, ada dokter Eka, ada dokter Amrozi, dokter Slamet Raharjo. Banyak dokter. Nah, penghargaan gue kepada mereka dibikinlah 1 minggu itu episode dokter hewan. Gue itu apapun gue dokumentasikan. Ayam gue sakit, gue dokumentasikan. Iguana gue sakit, kucing gue sakit, monyet gue sakit. Yang bekerja keras untuk menyelamatkan mereka adalah dokter hewan. Akhirnya, file beberapa bulan dalam setahun inilah gue gabungin, tayangin 1 minggu. Dokter hewan ini, dokter hewan ini, dokter hewan ini, rumah sakit apa, fasilitasnya apa, dan lain-lain. Gitu. Jadi, itu adalah penghormatan gue kepada dokter hewan. Emang serba salah ya. Gue mau mengedukasi masalah penanganan hewan sakit, malah tuduhannya kok sakit banget gak becus demi konten doang. Gak apa-apa tuduhan aku. Nah betul, jadinya justru dengan tayangan gue jadi referensi dokter hewan tersebut. Jadi teman-teman yang punya kasus yang sama bisa jadi referensi, oh dokternya dokter ini, oh di ini ada ini, seperti itu. Jadi list dokter hewan yang terpercaya seperti itu. Jadi tidak ada niat untuk pamer, tidak ada niat untuk apa ya, hanya apa-apa demi konten, tidak. Gue hanya mau berbagi pengalaman, berbagi ilmu, apa yang gue tahu gue sharing, apa yang terjadi dengan gue ceritakan. Efeknya gimana? Terserah lah. Tapi gue niatnya nggak pernah ada untuk yang negatif seperti itu. Tapi tahu nggak? Kadang-kadang hati-hati ya. Yang komentar itu kadang-kadang ada niatnya emang memperburuk suasana. Ada emang sekelompok datang ngobok-ngobok aja supaya negatif pandangannya. Gitu. Jadi buat penonton setia di Hakim Channel, hati-hati ya. Kalau baca komentar, kadang-kadang gue tahu sih itu kelompok mana suka menghujat gue. Itu sengaja supaya gitulah, hati-hati ya, karena gue yakin penonton setia di Hakim, apalagi yang penontonnya dari zaman dulu, tahu kok kualitas tayang gue seperti apa. Hati-hati, banyak